ada baiknya kita menyiapkan sendiri makanan untuk anak, suami kalau ke kantor atau pergi. Ibu Sekolah ya. daripada ibu cuman kayak pose doang, Iya. boleh ibu yang potongin? Saya ingin menyapa pemirsa. Selamat pagi pemirsa. Hai. Jadi tadi kita udah lihat ya, itu bagaimana cuplikan. Kalau memang kita tidak waspada, ternyata banyak sekali makanan-makanan di luar sana yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan sangat membahayakan. Yes, that's right. Sebenarnya kalau ngomongin topik ini bukan satu hal yang baru ya. Ya. Tapi entah kenapa ibu-ibu masih belum kapok. Saya tanya sama ibu-ibu, apakah anak dibiarkan bebas jajan di luar? Jujur, masih. Kenapa sih kalau nggak dikasih jajan anaknya kenapa? Marah, nangis, rewel. Ya. Tapi lo setuju nggak dengan statement gue? Kalau kebiasaan makan sehat sebenarnya harus dimulai dari ibu. Iya bener banget, karena kita nggak bisa dong, kamu tuh makannya harus makan sayur, kamu harus makan ini, tapi kita sendiri nggak nyontoin dia gitu. Nah, bener banget. Jadi aku sendiri sih di rumah memang kalau misalnya pas lagi makan-makan, ya pasti kadang-kadang kita pengen ya Bu makan-makan yang mungkin bakso, makanan-makanan yang kurang sehat lah ya, iyalah, seperti kurang itu. bermanfaat gitu. Tapi biasanya selalu ngumpetin gitu, anak nggak boleh tahu. dan sekarang lu ngomong di depan TV, anak lu lagi nonton, anak lu tahu nih lu anak sekarang lagi ada nggak sekolah, sehat-sehat. lagi sekolah. Ya, Dan dia nggak boleh makan makanan yang adalah beberapa makanan yang dilarang sama ayahnya. Jadi kalau misalnya Contoh apa contoh? ya mie gitu dia nggak boleh, makan makan mie instan tuh dia nggak boleh. Snack gitu yang dalam kemasan? Ciki-ciki yang memang MSG-nya juga banyak. Itu soalnya ayahnya tuh kan care banget, jadi sampai kandungannya tuh dilihat. Oh karena suami lu dokter dan ya? lain-lain. Ya sih. Jadi salah satunya, jadi biar apa ya? Maksudnya kalau si Raska nih tiba-tiba ketahuan makan makanan mie instan atau makan apa, biasanya dia dihukum. Hukumnya? Sama ayahnya. Suruh makan Mungkin- lagi yang banyak 10 bungkus. Enggak loh. Nggak boleh ke mall. Oh beneran? Nggak boleh megang gadget selama seminggu. Jadi dia selalu bilang pokoknya sama teman-teman, aku lagi dihukum nih sama ayah aku. Gitu. Oh gitu. Tapi mungkin buat sebagian orang itu berlebihan. Tapi buat Panda terutama, karena kan apa yang kita makan itu sedikit banyak itu kan mempengaruhi semua yang ada di badan Betul. kita kan. Nah makanya sekarang aku sama Vega nih kasih lihat ibu-ibu. Ya. Kadang-kadang gini, kalau kita pagi-pagi nggak sempat siapin anak sarapan, akhirnya kita kasih, yaudah deh apa aja deh, beli aja deh. Kita bisa bikin yang namanya roti tawar diisi macam-macam. Nah, sandwich ya. Kalau bahasa kerennya sandwich. Sebenarnya kan ini cuman kayak tuh roti tawar. Roti tawar, pakai sayur. Pakai sayur, timun, diisi seperti ini. tomat. Tuh, ini Bu agak tebel banget ya Ibu ya, tapi nggak apa-apa deh. Biar makan sayurnya banyak. Sih, Gitu kayak tuh. gini dan udah selesai. Iya, udah Tara! selesai. Dan biasa dikasih saus-saus mata gitu loh. Nah, enak kan rotinya gandum juga lagi. Betul. Sehat. Jadi sebenarnya kalau ngomongin makanan sehat tuh gampang. Aku bakal sini boleh nggak? Ini aja bukan ada tisu. Pagi. Pagi. Lu makan apa? Pagi. Stop, jangan makan. Lu beli di mana gorengannya? Ini anaknya Cipan. Bukan, tetangga saya. Gak punya kerjaan, tiap pagi datang ke sini. Ini tetangga kurang ajar ya. Kenapa? Masa gue dibilang anak lu? Siapa dong? Oh, lu abis megang gorengan. Wendy. Siapa? Bapak salaman doang, sebutin. Suaminya Cipan. Oh, suaminya Cipan. Dia tuh emang udah mulai ngarep lebih. Sebentar. Tapi lu ini banget loh, pegangan sama gue berminyak banget tuh, minyaknya Iya, banyak banget. Makan apa sih? Lu beli di mana sih tuh Lu makan gorengan? Drigen minyak? Makan dengan minyak gimana? Sini. Minyaknya banyak banget. Jangan dimakan. Kenapa sih enak Cipan? Sekarang, aduh. Sekarang gue tanya, lu beli ini di pinggir jalan kan? Enggak, di tengah jalan. Kenapa Ya, di tuh pinggir tengah lah. jalan? Ya di pinggir lah. Ini bukan sebenarnya gini loh Vega, Apa? gue nggak bermaksud untuk menjelek-jelekan, cuman tidak Iya. menutup kemungkinan ada oknum di situ supaya gorengannya lebih gurih, lebih laku, itu suka mencampur dengan plastik. Nih, aku buktiin ya, kita buktikan apakah gorengan yang lo beli ini sehat Gak atau enggak. mungkin gorengan dicampur sama plastik, dibawa sama plastik, iye. Nah, ini adalah gorengan yang tadi aku sama Vega goreng sendiri di rumah ya. Ini adalah bawang jagung, kita coba bakar pemirsa, dilihat. Kita bisa lihat dia di sini angus, Dia tetap terbakar ya. tetap terbakar tapi apinya tidak berkobar sama sekali. Dan gak ada yang jatuhan nih Dan kayaknya. nggak ada yang jatuh. Kita bandingkan apakah gorengan yang dibeli oleh Wendy ini mengandung plastik atau enggak, caranya kita coba bakar. Belakangnya? Enggak, aman Wendy. Ini belakangnya. Oh berarti ini gorengannya bagus, Wen. Gorengannya bagus Wen, ternyata Wen. Gorengannya bagus, Wen. Coba yang ini. Nah, aman ini kalau begitu. Terus ini bakar tuh udah mulai kelihatan. Apa sih?
Coba. Enggak, ini berarti nggak ada. Tuh, Oh, itu kan loh, udah itu dibilang. kebakar loh. Tuh. Kenapa sih? Oh. Sini nih. Nah kan? Nah. Kebakar loh. Itu tuh kebakar. Tuh, Oh. Allahu Akbar. Coba, pegang. Kita bandingkan, pegang. Pegang Wen nanti Ini biar menjalar apinya, ke tangan. karena katanya Sorry. Satu guru, satu ilmu jangan ganggu ya. Nih ya, karena katanya kalau mengandung plastik dia akan terbakar terus. Beda sama yang tidak mengandung plastik. Kita Ya buktikan. ampun. Nah, Oke, ini aku bakar agak lebih lama supaya kita buktikan ya. nah, ini mungkin nyala Tadi tapi dulu apinya nggak terlalu kreatif besar. main teriakannya tunggingin. Ya apinya ke gue. Baunya beda Oh iya, bener, pemirsa. Wen. Terus itu tuh jatuh-jatuhan. Ini nih kelihatan tuh air si plastiknya ya. Nggak usah Ah, iya, nggak usah masalah kelihatan. air deh. Ini kebakar aja kan luar biasa. Coba Ini kebakar tapi apinya lebih sih, kecil dan kita mati bandingkan sendiri. pemirsa. Yang mengandung plastik itu terbakar lebih lama, nggak padam-padam, dan yang tidak mengandung plastik dia memang terbakar tapi hanya sedikit dan kemudian apinya padam sendiri. Coba Cipan. Ya ampun. Coba Terus kalau yang ini ada plastiknya. Udah padamin. Happy birthday to you. Tuh kan Wendy, ini bahaya Wen. Sumpah, baunya. Baunya Iya, beda. bau ya. Ibu-ibu boleh dicoba. Ini Nggak, kita kalau nggak bohong. pemirsa mungkin Mati. di rumah pengen tahu wanginya itu wanginya seperti plastik dibakar ya. Serius Bu, dicium. Coba bandingin ibu-ibu baunya. Sebenarnya yang coba kita kasih tahu demonstrasi di sini adalah ibu-ibu harus sangat waspada ketika beli gorengan. Mungkin harus mengorbankan satu gorengan untuk dibakar, tapi minimal kita tahu apakah gorengan ini mengandung plastik atau enggak. Dan kita sekarang sudah mempraktekkan Iya. dan udah tahu bagaimana untuk membedakannya. Kenapa agak Wen jadi nyesel nggak makannya tadi Bukan udah jadi makan agak plastik? susah dong kita ngebedainnya kan. Kalau secara kasat mata Makanya kan Wen, susah. kalau mau jajan gorengan, nanti dari rumah lo bawa penggorengannya sendiri, minyaknya sendiri, adonannya sendiri. Itu bukan beli, dagang Bu. Yaudah, nanti kita bakal bahas Lebih semua di sini happy. panjang lebar, dan ingat, saya pengen banget semua pemirsa yang ada di rumah nonton acara hari Ya. ini karena ini memberikan wawasan untuk Anda supaya Anda bisa memiliki anak dan generasi yang lebih sehat. Ya. Tapi sekarang sebelum ikan ada sesuatu seperti biasa Bapak Wendy. Silakan. Nih, tahukah Anda 90% anak sekolah ternyata memilih jajan di sekolah. Ironisnya, pengambilan sampel jajanan anak sekolah yang dilakukan di 6 kota besar di Indonesia ditemukan 72,08% positif mengandung zat berbahaya. Penelitian BPOM. BPOM tahun 2006 sampai 2010. Baik, nanti kita akan bahas secara tuntas. Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi, bahas Ana bahas ini. Pemirsa Bahasa Basi, kenapa sekarang kita ngomongin soal bahaya pada makanan? Karena sekarang kita pikir logikanya gini ya. Kendaraan bermotor aja atau mobil kalau dikasih bahan bakarnya nggak bagus, akibatnya mobilnya bakal cepet rusak. Betul. Makanan itu kan ibaratnya bahan bakar badan kita. Kebayang nggak sih, karena mentang-mentang kita nggak bisa ngeliat, yang penting enak, yang penting kenyang, akhirnya kita masukin lah segala macam ke dalam badan. Paling bahaya kalau ternyata kena sama anak-anak yang daya tahan tubuhnya belum bagus. Benar sekali, karena berdasarkan penelitian nih ibu-ibu, gini aja deh, contoh simple adalah sebenarnya kalau yang menurut saya baca nih, semua bahan-bahan kayak model boraks, Ya, terus formalin, pengawet-pengawet ya. pengawet-pengawet itu sebenarnya boleh digunakan. Di beberapa negara boleh digunakan, di beberapa negara sudah dilarang digunakan. Tapi kalaupun menggunakan masih ada batas ambang. Ada kadar maksimalnya. Takarannya. Artinya yang mestinya misalkan dikasih 1 gram. 1 gram itu untuk orang dewasa. Nah, dikasih buat anak-anak. Tentu akan Kapasitas berbeda ya. badannya kita kan lebih besar nih Bu. Anak-anak lebih kecil. Jadi otomatis ketika masuk itu lebih mudah untuk menjalar kemana-mana efeknya. Bener, tapi bener deh, Vega. Maksudnya tadi ibu-ibu bilang di sini anaknya jajan habis kalau nggak ngambek. Bener. Tapi sekarang saya tanya, siapa yang pertama kali ngenalin dia buat jajan? Emaknya. Tapi sebenarnya memang kita nggak bisa cegah sih. Pasti rasanya setiap orang pasti akan pernah jajan di luar. Sebenarnya permasalahannya bukan nggak boleh jajan. Jadi menurut lo gimana nih enaknya? Tapi pemilihannya aja, pemilihan jajan. Kadang-kadang kan kita tahu ya Bu, langganan makanan tertentu
nih abangnya bersih nih, benar, abangnya lebih benar. sehat. Kita lihat proses pembuatannya menggunakan terigunya yang bagus atau minyaknya yang bukan minyak curah seperti itu. Jadi bukan yang nggak boleh jajan, tapi lebih memilih untuk pilih makanan jajanan yang Selektif lah ya. lebih baik, lebih sehat cara pengolahannya gitu. Bijaksana aja dia tumben ya. Iya bagus. Tumben setiap gue kesini gue dibilang tumben mulu. Soalnya Tapi gue juga artinya- suka jajan. Tadi bukan berarti gue juga nggak makan gorengan, bukan berarti gue juga nggak makan mie instan. Kan banyak banget sekarang mie instan juga cara pengolahannya kan bisa lebih sehat kalau dibarengi dengan ditambah lagi sayur-sayuran yang banyak. Terus juga Tapi tetap harus sekali-sekali. iya jangan terlalu sering. Gitu. Bener. Soalnya banyak yang bilang, pasti ibu-ibu juga setuju deh. Rata-rata makanan yang orang selalu bilang makanan yang racun tuh malah lebih enak gitu Setuju? dibanding makanan sehat. Kalau gitu kita coba beramai-ramai makan racun tikus gimana ya? Eh, Makannya kan beracun dalam tanda Tanda kutip. kutip. Karena memang kita juga kan nggak bisa memilah sekarang ya Bu ya, agak sulit. Misalkan dengan kondisi tadi, nggak Iya. mungkin dong kita tiap mau beli gorengan, Bang, tempenya. Bener sih itu. Agak susah. Tapi biasanya yang kita udah kenal aja jajan. Tapi Ya, berarti itu salah Vega satu. masih berani jajan, berarti kamu belum pernah punya pengalaman yang traumatik dong dengan jajan di luar. Karena biasa kalau udah punya pengalaman traumatik pasti akan lebih waspada gitu untuk jajan di punya, luar. justru pengalaman traumatik itu pernah terjadi pada aku sendiri gitu. Aku pernah makan yang di pinggir jalan, enak banget gitu ya. Sausnya yang kalau kata orang bilang pakai sausnya pembuatannya harus diinjak segala macam. Itu kan enak banget Karena ada sebenarnya. rasa kakinya bikin kamu doyan ya. Kayaknya. Itu Nah, daki berarti Bu jatuhnya. Bener. Itu bikin langsung diare, langsung mules gitu. Artinya kan pada saat tubuh menolak itu tiba-tiba kita sakit pasti ada racun di dalamnya gitu. Nah sekarang aku tanya, kalau misalkan kamu kan bukan termasuk orang yang menentang jajan di luar. Iya. Lalu ketika kamu pergi dan anak kamu mau jajan, spesifikasi apa yang harus ada di tukang jajanan itu sampai akhirnya kamu mau membeli sama dia? Gini, Dilihat nggak, misalnya sebenarnya mukanya nih ganteng apa enggak ya, tangannya bersih apa enggak ya, kukunya hitam apa enggak ya. kadang-kadang gitu loh ya. Oh, kadang-kadang gitu? Kadang kita perhatiin juga, aduh si abangnya abis lagi ngapain garuk-garuk terus bikin gitu. Ngeri sih ya gitu. Tapi Oh. makanya biasanya aku sih misalkan kayak sekolah nih anakku. Sekolah. Biasanya aku juga sering komunikasi sama gurunya, Bu, nanti kalau misalkan Raska pulang sekolah mau jajan, tolong jangan dikasih. Kadang-kadang kan anakku nih nggak pernah aku kasih uang jajan karena Ngutang selalu dia? dibekelin. Nggak ngutang juga Terus sih, jajan Bu. dari mana kalau nggak ada uangnya? Aku bawain makanan dari rumah, Cipan. Ini antara beda tipis ya Bu, waspada sama pelit beda tipis ya Bu. Tapi Iya. kan Raska masih kecil. Tapi sebenarnya itu bukan Tapi itu bener kok, tapi itu bener Itu kok. mencegah dia nggak jajan Bener, sembarangan. Tapi bener. kalau dia jajan mainan boleh gitu. Kan di sekolah ada mainan, ada makanan. Oh, jadi Oh berarti mainan boleh? mainan boleh. Dibeli dan dimakan Nggak boleh? dimakan juga, Oh, Pak. kirain dimakan. Dikonsumsi aja. Iya, iya, iya. Ih, berarti gue termasuk orang tua yang ini ya, yang agak strict ya. Karena Kenapa ibu-ibu tuh? anakku sampai sekarang umur 4 tahun nggak pernah aku kasih jajan di pinggir jalan terutama. Sebenarnya bukannya sombong, cuman aku terlalu parno. Apalagi melihat banyak kasus-kasus yang keracunan terjadi. Bukan karena pedagang-pedagangnya takut ditawar sama Cici Panda. Jadi dia udah, begitu gue datang udah kabur duluan. Enggak, Orang radius 1 kilometer, wah Cipan mau kesini, ayo kita ketemu. enggak, tapi beneran karena banyak baca berita yang misalnya sekarang kita nggak tahu mana pedagang yang jujur, mana yang Ya, enggak. betul. Kita nggak tahu mana makanan yang memang ya Bener-bener sehat. Nah, itu sama dia. yang masih 50-50 lah. Nah Jadi- kalau apa? ya jadi gimana dong? Nah itu dia. Kalau gue sih sebenarnya masih 50-50 nih Nah, anak lu jatuhnya. gimana? Ini dua-duanya udah sekolah nih, Dua-duanya jajan. udah sekolah. Cuma memang kalau kayak di sekolah, otomatis kebetulan memang sekolahnya tidak menjual Jajanan. makanan pinggiran jalan, jajanan pinggir jalan gitu. Terus pasti dibawa bekal gitu. Cuma kadang-kadang mungkin hanya sekali 2 kali ketika guenya yang membeli gorengan di pinggir jalan, kadang-kadang dia minta, Kasih nggak? Bingung ya. Dilema akhirnya tuh. dikasih. Salahnya lo. Kenapa lu beli depan anak lo? Iya. Kenapa Ya, nggak sehingga beli dong. sama abang-abangnya Ya aja sekarang dibawa gua pulang? gimana nggak beli depan anak gua, yang dagang anak gue? Lah berarti ada pada mana? Enggak, yaudah gini, gimana kalau sekarang kita langsung aja manggil seorang, beliau adalah konsultan nutritionist. Oh. Keren ya bahasanya ya. Karena dari Bahasa tadi lo kan kalau kita ngomong ini semuanya pakai ilmu so tahu. Iya, iya. Kita panggil orang yang paling tahu mengenai bahan-bahan kandungan yang berbahaya dan Iya. baik untuk seperti apa. Ini dia, kita panggilkan Dr. Rizal. Selamat datang. Apa kabar? Selamat Ibu. Halo, Dok. Ini perasaan ibu-ibunya langsung girang banget ngeliat dokter. Kata si ibu, mungkin kalau dokter yang dagang walaupun makanan yang gak sehat dibeli ya, Bu? Kalau yang dagang begini mah nggak usah beli, datang.
Ulang lagi nggak beli. Nggak wajar lah ibu-ibu biasa ngeliat muka Wendy doang anyep ya Bu pagi-pagi ya. Lu nggak usah dipancing ke situ dong, ibu pasti setuju. Silakan dokter. Vega tolong kamu sebelah sana ya, dokter sebelah sini Oh dokter. pinter, silakan dok. Sini dok. Enggak, geser. Lu gak mau dekat gue, Enggak, Cipang? geser, ada sini. Pak, lu ngapain juga mau deket dokter? Bukan laki, Iya, Wen. bener. Dokter, kita kan lagi ngomongin soal makanan yang sehat. Ini suami gue kok nggak bilang-bilang sih mau jadi tamu di sini. Salah, Dokter dokter juga. juga. Jadi lu merasa salah pilih dokter? Nggak mirip. Mirip dari Mirip mana? dari mana? Bisa banget milihnya. Dokter, jadi tadi sebenarnya konsultan Oke, jadi saya Certificate Sport and Nutrition. Sport and Nutrition. Iya. Berarti memang spesifikasinya tuh di nutrisi yang bagus untuk badan apa aja. Iya, gitu. Oke, sekarang aku pengen ini dulu dokter, pengen nanya. Ada orang yang bilang, makan jangan terlalu sehat. Betul, nanti badan nggak kebal. Harus yang jorok-jorok, biar badan kuat. Iya. Setuju nggak sih dengan Sebenarnya statement bukan itu? masalah sehat dan nggak sehatnya. Makan apa yang dibutuhkan untuk tubuh itu lebih tepat. Jadi maksudnya bukan masalah sehat tidak sehat, tapi makanan apa yang dibutuhkan Jadi oleh gini, tubuh. sekarang kita banyak produk dari luar ya. Jadi kita nggak bisa tahu makanan ini sehat apa enggak. Biasanya gitu kan, orang-orang agak lebih bingung gitu. Tapi apa yang dibutuhkan tubuh, contohnya gizi seimbang, makanannya harus lebih bervariasi, itu yang lebih penting sebenarnya. Nah, ini kalau udah ngomongin soal gizi seimbang, makanan bervariasi, ibu-ibu tuh udah bingung tuh. Maksudnya gizi seimbang tuh kayak apa sih? Emang badan kita seimbang. tuh butuh apa sih? Gini, karena sorry to say nih, misalkan kalau kita ngomong-ngomong ke depan ibu-ibu ini, kita nggak usah ngebahas masalah gizi seimbang. Kenapa? Gaji seimbang dulu nih. Gaji Kalau yang udah cukup seimbang, dulu nih, Iya, benar-benar seimbang ada berarti udah gizi seimbang. Bukan berarti makanan sehat itu selalu mahal dong. Kalau ngomongin soal gaji maksudnya. Oke, sekarang makanan apa yang nggak mahal? Banyak loh. Yang sehat. Tempe itu Tahu? sehat, tahu, susu Iya. juga kan sekarang banyak variasi harga ya dok ya. Benar. Ini kali yang menjadi kesalahan. Tempe itu sehat, akhirnya belilah gorengan tempe di pinggir jalan. Nah, Iya, Tempenya sendiri sehat, bagaimana mengolahnya itu yang menjadi tidak sehat. iya benar sekali. Cara Ih, pengolahannya. kita satu hati banget ya dok ya. Ya ampun. Kamu jangan satu hati aja bangga, aku satu rumah biasa aja. Sebentar. Kamu satu hati bangga? Iya. Satu rumah bangga? Iya, kamu? Satu kamar biasa aja. Kos bareng. Kos bareng. Wendy, Waktu kuliah nggak kos Vega. bareng. Oh, yuk, Jadi kuliah tujuan boleh tolong jangan dibahas ya masalah Iya, iya, hubungan iya. kita berempat ya. Di. Jadi sebenarnya pagi hari ini yang pengen Daftar kita mati bahas nih. adalah supaya ibu-ibu itu sadar kalau please apapun yang dimasukkan ke dalam mulut anak terutama mulut keluarga Anda haruslah makanan yang berguna untuk badan Iya, kita. benar. Ibaratnya ibu, masa iya sih kita mau masukin makanan sampah Ya, yang nggak ada gunanya dengan prinsip asal kenyang? ya. Mungkin tadi ada yang bilang kalau makanan sehat itu mahal. Tapi kalau sakit lebih mahal mana saya tanya? Iya. Lebih mahal sakit. Tapi kalau misalnya ngomongin tadi bervariasi makanan, gue tuh bersyukur banget ya anakku nih dok. Yang pertama Raska itu dia semua sayuran tuh suka. Kadang-kadang kan kalau kayak aku aja nggak suka buncis ya bu, nggak suka apa Tapi dia doyan. tertentu. Itu dia setiap kali dibohongin, bukan dibohongin sih, maksudnya lebih ke itu biar mata kamu bagus loh, dia langsung makan. Oh gitu. Itu biar kamu tinggi loh, dia langsung makan. Jadi dia denger alasan tertentu yang memang baik untuk dia pasti langsung konsumsi gitu. Ya itu benar banget ya, dari kecil itu benar-benar anak kecil itu harus di mindset makanan sehatnya harus Nah, benar-benar ditanamkan. setuju. Ini setuju banget gue, benar. Dan gue pernah nih ya satu hal nih. Jadi waktu itu Raska itu malam-malam pingin makan nasi uduk karena dia habis minum susu gitu ya. Terus tiba-tiba Habis minum susu makan nasi uduk. Bapak belum pernah lihat bentuk anaknya. Udah nggak pernah, ya wajar sih akhirnya. dia kan gendut gitu ya. Terus tiba-tiba ada liputan TV yang orang-orang gendut gitu. Jadi dia lihat, Raska lihat deh, tuh itu gara-gara abis minum susu dia makan nasi uduk, lihat gembul gitu. Dia langsung berhenti, terus dia buka kulkas, dia ngambil pepaya. Dia makan pepaya doang. Sampai Bagus dong, udah mulai diet anaknya ya bu ya. Ini emang keluarganya pola hidupnya pelit ya bu ya. bukan pelit. Oh, bukan. Itu cermat Pak, cermat. Tapi lu sendiri dari ketika makan depan anak-anak lu terutama lu memberikan contoh makan sehat atau lu sendiri sebenarnya tidak menjaga makan? Iya kalau jujur ya sebenarnya Depan kalau anak, gue nggak depan anak. selalu sih nggak dalam satu hari itu semua sehat enggak lah, kadang-kadang kita pengen ya bu, kita punya keinginan nih dok nih, oh pengen banget nih makan bakso, pengen makan pangsit pakai saus yang aneh-aneh gitu. Jadi begitu aku makan sehat sih aku langsung aku kasih unjuk nih, Raska lihat deh nih bunda makan pepaya pakai yogurt, ini enak banget.
Ini sayuran ini enak gitu. Tapi begitu makanan-makanan tertentu aku ngumpet sih gitu. Tapi berarti tetap berarti kita sebagai orang tua, apa yang kita makan depan anak kita itu juga harus bisa menjadi contoh. Ya, jadi sebenarnya gini, sebenarnya bukan terbatas di makanan ini sehat apa enggak karena dari kandungan gizinya ya. Asal usul makanan ini penting banget gitu. Masa kita harus tahu asal usul kayak mau nyari jodoh, asal usulnya diperhatiin? Dia Ya. dari mana gitu ya, Dok? Jadi apakah dia paling penting, salah satu yang paling yang sekarang lagi heboh-hebohnya adalah makanan jajanan yang tadi. Nah, ada betul. pengawet apa enggak? Benar. Itu yang paling penting. Nah, untuk bahan pengawet itu sendiri ya, kita awalnya harus mengenali dulu pengawet itu ada berapa sih sebenarnya. Ada yang alami, ada yang buatan. Ya, ibu-ibu ada yang alami, ada yang Ada yang buatan. alami, ada yang buatan. Kalau Ya. yang alami berarti pengawetnya bagus, nggak masalah untuk badan. Sangat nggak masalah. Apa contoh pengawet alami? Contohnya asam cuka, Oh, asam cuka, bawang putih, bawang putih. garam, gula. Nah, ntar saya jelasin deh kenapa ini bisa Detailnya, menjadi Dok. bahan Nanti pengawet jelasin alami. kalau acara udah kelar nggak apa-apa kita berdua aja. Dok. Oke, terus Dok kan ada syuting lagi, gua aja lah. kok kita jadi rebutan dokter? Lu bantuin bawain barang dia, saya aja dok. Tetep. Oke, itu tadi yang alami ya dok ya? Iya, terus ada yang berbahaya? buatan. Nah, buatan ini ada yang berbahaya, ada yang nggak berbahaya. Oh tetep ada yang buatan nggak berbahaya juga? Iya, jadi pemerintah kita ya, termasuk Indonesia tuh ikut juga rules yang di luar negeri. Ada bahan pembuatan yang berbahaya adalah bahan pengawet untuk industri. Nah itu tuh. Tapi yang buatan yang untuk makanan ada juga. Contohnya natrium benzoat. Oh. Pokoknya ada kalau kita buka tuh label makanan ada benzoat. Itu pengawet Tapi dalam sebenarnya. kandungan tertentu. Oke. Nggak bisa berlebihan pastinya. Jadi setiap belanja kita harus detail tuh, Dok, lihatnya, Dok. Harus detail dong. Masa Nah itu ibu-ibu kadang suka males, udah buru-buru belanja juga seperlunya kadang-kadang, Dok. Nah terus gimana cara mensiasatinya tuh? ya pertama harus care ya terhadap kemasan atau terhadap kemasan makanan yang kita beli. Karena segala yang kita masukkan ke tubuh anak kita, terutama itu impact-nya bukan pada saat itu juga. Benar, Bisa 5 setuju. tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Jangka Dan ingat banyak bahan pengawet yang terlalu berlebihan bisa menyebabkan kecerdasan anak menurun. Nah. Serem-serem ya. Jadi kalau misalnya anaknya udah SMP, SMA, kamu dulu pinter kok sekarang makin susah sih. Ntar dulu nih dilihat apakah rajin belajar? Udah, berusaha udah. Tapi Karena ternyata- jajan bukan, ternyata turunan. Gimana? Kan rajin belajar tuh harus dilatih ya. Iya benar. Tapi sekarang gini, kita sekarang mau lihat dulu ini dia. Bapak saya dengar loh ya. Kurang aja katanya ngomongin panda. Sekarang saya ingin kasih tahu seperti apa sih 4 zat makanan yang berbahaya. Terutama ini yang berhubungan dengan pengawet. Mau kasih tahu sekarang apa ntar? Sekarang apa ntar? Nanti dong. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahas anak bahas ini. Pemirsa, pada tahun 2011, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melakukan pengambilan sampel terhadap makanan yang dijajakan di lingkungan sekolah. Setidaknya ditemukan ada 4 jenis bahan berbahaya yang dilarang digunakan untuk pangan. Yang pertama, formalin. Ditemukan sekitar 16,6% jajanan seperti aneka gorengan, chips, roti, wafer mengandung formalin. Padahal zat aditif ini digunakan untuk pembasmi serangga serta bahan pengawet mayat. Selanjutnya, boraks. Bahan yang digunakan untuk memateri logam, anti jamur kayu dan sebagai antiseptik pembersih luka ini ternyata menjadi favorit beberapa pedagang curang untuk mengawetkan lontong, bakso, mie instan, sosis, serta nugget yang dijual murah di depan sekolah. Selain itu, rodamin B atau pewarna merah pada tekstil serta metanyl yellow atau pewarna kuning pada kain dan cat juga kerap digunakan untuk mewarnai sosis, gorengan, agar-agar, kerupuk, dan berbagai jenis kembang gula agar lebih menarik. Selain pada makanan, bahan-bahan pewarna berbahaya ini juga digunakan untuk memberi warna pada sirup-sirup murah yang dijual untuk melepaskan dahaga anak-anak di sekolah. Lalu, apa efeknya jika anak-anak mengkonsumsi jajanan tersebut? Dan bagaimanakah cara kita membedakan makanan yang berbahaya dan aman untuk dikonsumsi? Tetap di Basa Basi. Pemirsa, sekarang di Basa Basi kita lagi ngomongin soal makanan sehat.
Mungkin pemirsa udah ngerasa, aduh kita sering banget dengerin topik ini. Betul, sering banget dengerin topik ini, tapi kenapa bolak-balik seorang ibu masih membiarkan anaknya jajan sembarangan? Kita tidak ada maksud untuk mematikan rejeki di para pedagang-pedagang makanan di luar sana. Tapi menurut saya, kalau memang dia adalah pedagang yang jujur, secara otomatis rezekinya akan ada terus. Betul. Iya. Dan Kalau pasti dia- sih kita mengingatkan ya. Benar. Bahwa mungkin yang melakukan adalah mungkin hanya beberapa segelintir oknum aja. Betul. Nah, kita mengingatkan lagi untuk bagaimana caranya. Please, Berjualannya. kalau Anda menjual makanan, terus makanan itu yang makan anak Anda sendiri bagaimana? pada Benar. akhirnya? Jadi ada oknum-oknum tertentu ya yang menyalahgunakan itu ya. Kadang-kadang harga dinaikin tapi kualitas diturunin. Ada di rumah gue juga gorengan tuh tipis banget, Bu. Oh, itu kertas HPS kali lu salah lihat. Tapi nggak apa-apa. Mungkin kita juga kali sebagai konsumen juga harus mawas diri. Kadang-kadang, ibu tipis banget sih, pelit banget lah. Tapi mendingan tipis tapi dia jujur. Iya. Dibanding tebel-tebel, tapi ternyata isinya adalah Tapi bahan harganya pengawet. di rumah gue mahal banget. Satu tempe gorengan tuh 10 juta. Gue kan bingung ya belinya gimana. Itu gorengan tempe doang loh, Bu. Nih, itu adalah salah satu akibat kebanyakan konsumsi borak. Hayal-hayal. Intelijensinya makin berkurang. Nah, makin itu tua. dia. Dok, tadi kita belum ngobrolin soal bahan makanan yang berbahaya, pengawetnya. Yang kita tahu kan selama ini Borak, formalin. Zat Ada adiktif tadi itu ya, Dok? juga rodamin B, methylene yellow yang untuk Aduh, warnanya juga banyak. gitu. Itu sebenarnya bahaya. Tolong jangan bilang bahaya untuk kesehatan. Lebih spesifik lagi, Dok. Oke, Bisa jadi apa? Jadi gini, sebenarnya karena sifatnya sama ya, karena ini adalah untuk industri, dia akan memberikan rata-rata gejala yang cukup sama. Itu untuk industri. Ya, nah pada manusia itu akan terjadi dua gejala, yaitu gejala akut sama kronis. Akut itu yang terjadi pada saat itu juga. Nah, Seketika. yang akut ini penting banget buat anak-anak kita yang terutama. Jadi kita harus bukan cuman kita aja yang tahu, tapi memberitahukan kepada anak-anak gitu. Jadi contoh nih, nak kalau seandainya kamu makan jajan di luar nih, nemuin makanan dengan ciri-ciri seperti ini, terus pada saat kamu harus makan itu, kamu cicipin aja dikit gitu. Nah, ada reaksi akut yang bisa terjadi. Contoh nih, Contoh. lidah terasa terbakar, atau saluran pencernaan terasa mulai agak nggak enak gitu. Jadi sakit. makanannya bisa ditahan sama dia gitu. Tapi jadi masa itu reaksinya begitu kita gigit satu langsung berasa semua Ya, reaksinya. jadi Itu yang- masing-masing orang beda, masing-masing anak beda. Nah, paling sering adalah ada reaksi di dalam perut pastinya. Nah, contohnya diare. Yang paling sering yang terjadi adalah diare. Sebenarnya diare itu berarti satu pertanda kalau tubuh kita itu menolak satu zat. Bener. Dan gue pernah mengalami Cipan. Jadi ibu-ibu Pada saat tahu lu nggak? ngaca ya. Itu mah beda lagi demam Lu ya. pasti tahu deh, nih perempuan pasti pada tahu ibu-ibu. Tahu yang lidi-lidian pedas, Bu? Istri saya bisa makan 3 bungkus, 2 bungkus. Saya 1 batang 7 Mules. kali ke toilet. Ya karena lu lidi sapu lidi yang lu makan. Beda. Tapi beneran? Beneran. Dok, bener nggak sih? Artinya mungkin ya balik lagi bener kata dokter, tiap betul. orang beda memang. Tapi benar nggak ada yang bilang ketika badan kita diare justru tidak boleh di stop. Kita jaga aja asupan dehidrasinya karena diare itu cara badan kita untuk membuang si zat-zat Nah, itu. itu benar. Cuman yang maksud saya tadi adalah anak-anak mengenal dulu. Harus mengenal, kita ngasih tahu ke anak kita. Contoh nih, makan dikit dulu. Dari mulut itu udah ketahuan. Bisa gatal, bisa nyeri dari mulutnya, bisa Tapi kalau terasa memang kebakar. anak itu tidak terbiasa makan makanan yang sehat, mungkin dia udah agak tambeng kali rasanya. Bisa nggak, Dok? kebal gitu sebenarnya badannya. akan kerasa sih kalau Akan tinggi ya tetap kerasa. kadarnya. Lama-kelamaan kalau udah masuk dalam saluran pencernaan lebih dalam lagi, bisa yang tadi diare atau rasa terbakar dalam perut. Oke. Tapi kadang-kadang kita udah jaga nih, Dok, anak kita untuk nggak makan, terus kita udah ajarin, tiba-tiba lingkungannya sekitarnya, teman-temannya ikutan jajan, temannya ikut ikut makan, terus dia sendiri nggak makan, pasti bisa jadi terpengaruh juga. Itu gimana, Dok? Ya, jadi sebenarnya peran orang tua sih ya, kita mengajar anak kayak gimana, dan takutnya yang tadi akut itu malah parah-parahnya bisa meninggal anaknya. Oke, kita ngomongin soal yang akut dan meninggal. Berikut saya akan memberikan sebuah VT di mana ada seorang anak bernama Chalifa Adeline meninggal dunia akibat keracunan makan sate usus. Kita lihat tayangan berikut ini. Korban meninggal adalah Khalifa Adlin Fahira, bocah 5 tahun warga Sawangan Baru RT 4 RW 5 Depok, Jawa Barat. Meninggalnya korban diduga akibat keracunan usai menyantap jajanan usus ayam goreng yang dijual pedagang keliling di kawasan itu. Mulanya pada Sabtu malam, puluhan anak membeli jajanan usus goreng yang dijual seorang pedagang di lokasi pengajian. Usai menyantap jajanan itu, 20 anak mengalami mual, muntah, dan pusing. Anak-anak itu kemudian langsung dibawa ke rumah sakit. Namun nyawa Khalifa tak tertolong setelah 3 hari dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok.
Kini pedagang jajanan usus goreng itu telah menjalani pemeriksaan polisi. Baik pemirsa, itulah tadi sedikit tayangan bagaimana lagi-lagi kita bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi kita cuma pengen karena peran orang tua di sini sangat besar untuk membuat anak kita lebih waspada terhadap apa yang dia konsumsi. Dan sekarang sudah tersambung di line telepon adalah Ibu Meti. Beliau adalah ibu dari almarhumah Khalifah Adeline. Halo, selamat siang Ibu. Siang, ya. Sebelumnya aku atas nama tim Basa Basi mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Ibu ya atas meninggalnya anak Ibu. Ibu, kalau Ibu tidak keberatan untuk berbagi di sini, bagaimana awalnya Ibu Khalifah mengalami gejala keracunan sate usus ini Ibu? Waktu itu sih malam minggu akan ada acara, akhirnya saya menghadiri acara tersebut dengan anak saya. Terus waktu itu anak saya membeli jajanan yang kebetulan jajanan sate itu ya waktu itu saya juga ikut makan sama gitu. Cuman hanya beberapa tusuk yang dibeli. Setelah itu ya kami biasa aja malam minggu itu nggak ada apa-apa, nggak ada gejala apa-apa. Gejalanya itu timbul setelah jam pagi, jam 9-an itu baru ada rasa sakit di perut. Anak saya pun bilang, dia sakit ya perut, oh mungkin ada yang masuk angin, karena kan saya nggak kepikiran apa-apa gitu waktu itu. Sempat waktu hari Minggu itu pun anak saya pergi dengan saya ke acara pembagian rapot di PAUD dia. Sempat pergi juga, nah sempat bercanda biasa. Nah, pas habis Ibu maaf, Ibu maaf. Ditahan dulu supaya suaranya lebih jelas. Boleh tolong TV-nya dikecilkan dulu atau suara TV-nya dimatikan dulu Ibu karena ada feedback. Bu, saya nggak di TV, nggak ada depan TV, saya lagi nggak ada depan TV. ngajar di sekolah ya. Oh oke, ya udah kalau begitu. Ini berarti memang koneksinya agak sedikit. Mudah-mudahan bisa dengar ya apa yang diceritakan Ibu Khalifah. Oke, berarti Ibu habis makan memang malamnya masih biasa aja. Biasa aja, besok paginya pun nggak ada. Jadi gejalanya tuh cepat. Setelah habis asar, dia bangun tidur siang terus muntah, dan dari situ deh langsung mulai lemes, panas badannya. Lalu setelah maghrib dah saya bawa anak saya ke rumah sakit. Sempat masih bisa bangun, senyum gitu, masih sempat minuman pun sempat masuk. Tapi setelah jam 10:30 malam kejang dari situ sudah koma, tidak sadarkan diri. Halo, Mbak? Ibu, ada yang berdasarkan pengalaman yang Ibu alami, tentu sekali lagi ini di luar kuasa Ibu juga semuanya terjadi. Ada nggak sih Bu pelajaran atau pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada ibu-ibu mungkin yang sekarang lagi nonton di rumah, yang punya anak kecil? Ya, halo. Halo Ibu. Ya. Ada yang bisa Ibu sampaikan kepada ibu-ibu yang lagi nonton, yang punya anak kecil, berdasarkan dari pengalaman apa yang sudah menimpa dengan keluarga Ibu? Ya, saya sampaikan ya buat pengalaman saya, tolong untuk ibu cukup saya ada yang ngalamin seperti ini gitu. Tolong lebih berhati-hati untuk jajanan anak, lebih diperhatikan. Terus kalau bisa bikinlah bekal dari rumah gitu. Jangan sampai anak itu tidak terkontrol jajannya. Mungkin ini kelalaian saya, jadi mudah-mudahan untuk ibu-ibu yang lain tidak mengalami apa yang saya alami. Dan juga buat para pedagang, tolong jangan curang. Kalau mereka merasakan apa yang saya rasakan, mungkin dia punya anak, cucu, atau saudara, tolonglah sebelum mereka berlaku curang, pikirkan keluarganya aja dulu sendiri. Baik, Ibu Meti saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Salam untuk keluarga di rumah ya Ibu ya. Iya, sama-sama. Ya, selamat siang. Iya. Kita di sini terutama Wendy, Vega, aku, kita bertiga punya anak dan saya yakin penonton di sini yang punya anak juga ketika kita mendengar bagaimana cerita dari Ibu Meti, kita semua shock. Iya. Karena seolah-olah masalahnya sepele. Anak jajan itu udah biasa.
Tapi ternyata kita tidak bisa mengontrol apa kandungan yang ada di dalamnya. Kita tidak tahu mana pedagang yang curang, mana pedagang yang Jujur ya. tidak. Tapi sebetulnya kasus yang menimpa ibu barusan itu karena apa dok? Keracunannya karena apa dok? Ya, ini kemungkinan besar antara formalin atau boraks. Antara dua itu. Antara dua itu, karena 10 sampai 20 gram formalin itu bisa membunuh orang dewasa, ya. 5 sampai 10 gram boraks itu bisa sangat dengan cepat untuk membunuh orang dewasa. Apalagi untuk anak-anak gitu. Nah, pada saat mungkin kejadian ini adalah pelajaran juga bagi kita, yaitu kita benar-benar harus ngajarin anak gimana cara mengenali makanan tadi. Betul. Terus ngelihat lingkungannya juga gitu, ngelihat sampai mungkin bisa ngelihat profil dari pedagang yang tadi gitu. Jadi mungkin si anak mungkin dia bisa bertanya gitu ya, bertanya ke orang-orang sekitar, pedagang itu siapa sih gini-gini. Jadi bisa diajarin sampai Jadi di situ bisa dibilang kita ngajarin anak juga untuk lebih kritis ketika ingin lebih membeli kritis. sesuatu. Ya, itu benar sekali. Nah, pada kasus yang ini mungkin ibu belum bisa melihat gejala yang terjadi pada anak, tapi kemungkinan besar mungkin si anak itu udah mulai ngerasa yang Sakit perut tadi dibilang yang tidak enak gitu. Dari situ kita udah mulai harus berhati-hati. Pertolongan pertama yang paling penting di rumah yang kita lakukan adalah sedia ada yang namanya tuh kalau pil-pil yang hitam tuh. Iya. Yang karbon aktif isinya. Itu Betul. karbon aktif pada saat dimasukin ke perut dia akan flush perutnya. Dia akan mencuci si perut ini. Jadi Mencuci, ada pil memang iya. Bu, kita tidak bisa sebutkan mereknya, tapi dia kandungannya adalah karbon aktif. Benar, saya tahu itu. Kandungannya ini adalah pertolongan pertama. Setelah itu langsung dibawa kalau menunjukkan reaksinya anak tuh akan mengeluarkan maaf dalam bentuk pup atau dalam buang air kecil juga bisa. Di situ kita langsung bawa ke dokter. Ke dokter. Sebelum timbul tanda-tanda diare akut. Oke. Karena takutnya bisa masuk ke tadi susunan saraf pusat. Oke, Jadi baik. koma dan lain-lain. Karena diare itu sering dianggap sepele ya sama Padahal ibu-ibu. ternyata- Padahal ternyata diare itu bisa menyebabkan kematian juga ya. Dehidrasi. Dehidrasi. Karena aku pernah ngalamin tuh anakku Oke, diare ditahan kayak dulu. gitu. Nanti kita akan cerita bagaimana pengalamannya Vega dengan anaknya yang diare. Jangan kemana-mana pemirsa, seperti biasa Wendy punya kata-kata dulu untuk Anda. Oke. Nih, ibu-ibu, jika makanan dihinggapi lalat, maka dapat dipastikan makanan tersebut tidak mengandung formalin ataupun boraks. Jadi kalau kita ngeliat makanan yang dilalerin malah bagus. Berarti kalau mau lebih aman lagi, kita makan di tempat sampah. Bu. Ya enggak juga kali Malah kayak dong, gitu. Men. Yaudah nanti kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di bahas ini. Buat pemirsa basa-basi yang baru aja nonton, kita lagi ngobrolin soal makanan sehat dan bahaya makanan yang ternyata memang tidak diperuntukkan untuk manusia. Kenapa aku ngomong seperti ini? Karena ternyata banyak banget makanan di luar sana yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, dicampur dengan bahan yang harusnya untuk industri. Bayangin, biasa buat pakaian, biasa buat mesin, kemudian dimasukin ke badan manusia. Nah sebenarnya bagaimana sih cara kita membedakan mana makanan yang mengandung boraks, mana yang tidak mengandung boraks? Daripada ibu-ibu parno kan, jadi akhirnya nggak mau jajan. Di sini silakan dilihat ibu, kita sudah merecapnya dalam sebuah tayangan. Jadi ibu bisa lihat, ini perbedaan dari warna, ibu bisa lihat yang mengandung boraks itu lebih pucat dibanding yang tidak mengandung boraks. Yang tidak mengandung boraks itu lebih gelap warnanya. Memang akan kelihatan secara kasat mata kalau udah di sebelah-sebelahin. Nah kalau nggak di sebelah-sebelahin, itu emang agak susah. Berikut, dari bau sebenarnya kalau dicium, yang mengandung boraks itu bau kimia, sedangkan yang tidak mengandung boraks itu bau daging. Tadi kita udah coba di awal gorengan yang mengandung plastik itu baunya juga berbeda. Lihat elastisitasnya ibu, kalau mengandung boraks itu lebih kenyal, sedangkan yang tidak mengandung boraks kalau dipencet hancur. Oke? Dan dari tingkat membal Anda bisa lihat kalau mengandung boraks itu lebih membal. Sedangkan yang tidak mengandung boraks, itu tingkat kemembalannya hampir tidak ada. Kita bisa lihat ya, untuk rasa, kalau mengandung boraks sebenarnya kalau ibu teliti lebih lanjut, itu lebih pahit dibanding yang tidak mengandung boraks. Kalau ibu teliti, ibu lebih rasakan itu sebenarnya terasa rasa pahitnya. Kemudian secara tekstur, yang mengandung boraks itu lebih halus. Jadi kalau ngeliat yang halus-halus, bukan berarti itu malah selamat, tapi itu biasanya mengandung boraks. Bandingkan yang tidak mengandung boraks, secara tekstur itu lebih kasar. Oke?
Itu mudah-mudahan sedikit pengetahuan ya. Maksudnya kan kalau misalkan dilihat dari warna aja, Serem ya. kalau nggak ada perbandingan sebelah-sebelahan kita nggak tahu. jadi nggak Tapi tahu. kita udah dicium lihat. bisa dicium ya. Dicium, bisa dipegang, diraba semuanya. Jadi intinya memang gini sih, mungkin kesannya ribet. Mau makan doang masa mesti Iya. diribet-ribetin. Iya. Tapi kalau buat kesehatan kenapa enggak sih ya? Iya benar. Dan tadi tuh tentang ada bakso gitu kan. Ada juga yang sering banyak kita makan yang mengandung bahan pengawet. Contohnya mie. Di luar ya, di luar. Kalau kita makan mie itu kita yang perlu kita perhatikan, biasanya mie-nya lebih cantik. Maksudnya? Lebih cantik, dia lebih mengkilat dan nggak mudah putus. mie-nya. Oh, yang kalau lebih elastis. Lebih elastis. Kayak tadi juga lebih kenyal mie-nya biasanya. Aduh. Oke. Oke, Jadi kalau misalkan kita sudah terbiasa mengkonsumsi itu, ya kayak gue deh. Dulu mungkin zaman kuliah segala asal macam. makan yang penting kenyang. Bener, akhirnya efeknya sekarang mulai kerasa kan. Kenapa Makanya Bapak agak-agak apa Kepala bahasanya, menipis Pak? ya. kepala menipis. Artinya maksudnya secara pribadi gue menyadari bahwa ada efek dari itu, iya kan? Nah, sekarang kalau buat anak gimana? Kalau misalkan anak suka makan mie instan. Nah, Kayak jajan juga. sebenarnya anak ini adalah apa ya, ibarat Cermin. iya cermin. Pertama yang harus jadi contoh adalah orang tuanya dulu. Setuju Benar banget. sih. Terus yang kedua adalah gimana orang tuanya bisa meng-create makanan jenis yang lain untuk Benar. penggantian. Lebih variatif gitu ya, Lebih Dok? variatif. Terus yang ketiga, mengedukasi anaknya. Nah, biasanya ibu-ibu malas tuh bilang, ibu-ibu bilang gak sehat aja, tapi dia ibu-ibu nggak Nggak mau ngejelasin ngejelasin ya. kenapa ini bisa nggak sehat. Atau kalau suruh makan sayur, udah makan itu, mama udah masak, capek-capek, makan gitu ya. Tapi nggak dikasih Udah dijelasin alasan. bahwa manfaat dari sayur itu sendiri. gitu. Atau Mungkin jangan-jangan kalau nggak tahu, nggak apa-apa lah Bu, bohong untuk kebaikan. Maksudnya ini bagus loh untuk kesehatan gini gitu. Tapi ntar dulu ibunya sendiri ikutan makan nggak bareng sama anak. Nah. Alangkah lebih baik kalau ibunya juga duduk, jangan cuma ngoceh makan sayur, tapi ibunya sendiri lagi makan gorengan. Anak kan tauladan ya udah pasti ada di orang tua. Anak pasti akan mengikuti. Betul, kan? Wendy, kita setuju dong. Kita udah talk show basa-basi ini udah lebih dari 2 bulan. Segala sesuatu kalau ingin memperbaiki anak yang harus diperbaiki adalah Orang tua. tuanya. orang tuanya terlebih dahulu. Cerminan ya. Bener. Jadi kalau misalkan dibilang ribet banget sih, ya udahlah buat kesehatan. Iya, benar. Tadi sekarang kita balik lagi untuk mengingatkan pengawet alami seperti apa. Tadi udah disebut ya sama dokter sebenarnya. Cuman Iya. mungkin ada yang tertinggal. Jadi biar yang di rumah Iya. tahu kalau misalkan mikirin pengawet berarti semuanya berbahaya dong. Enggak, ada pengawet yang alami. Jadi sebenarnya gini, makanan itu kenapa banyak dipakai pengawet supaya yang tadi nggak cepat busuk Iya. dan proses pembusukan itu karena adanya bakteri di situ. Nah biasanya bakteri itu suka dengan makanan yang lebih banyak kandungan airnya. Makan bakteri bahaya juga ya dok ya. Bahaya. Bahaya juga. Nah, tapi lebih berbahaya yang tadi ya, Pengawet. yang formalin dan Iya, lain-lain. betul. Nah, pada saat bahan makan itu tidak terlalu banyak mengandung air, bakterinya akan dikit atau bisa saja bakterinya mati. Oh, Nah, oke. bahan-bahan alami apa yang bisa bikin bahan makanan tadi itu mengandung sedikit air? Yang pertama adalah garam. Dengan garam bisa mengawetkan makanan. Ikan asin. Contohnya ikan asin, makanya. dia bisa tahan malah sampai 1 bulan biasanya ikan Oke. asin. Terus yang kedua adalah bawang. Nah, bawang bisa jadi alternatif untuk menjadi bahan pengawet alami pada makanan. Terus yang ketiga itu asam cuka. Asam cuka juga bisa menjadi bahan pengawet alami. Terus yang terakhir gula. Gula itu sangat dipercaya akan menarik air. Betul. Gitu. Jadi akan lebih kelihatan lebih apa ya? Lebih kenyal iya, Itu tapi dia kenyalnya kenapa kayak lebih wajar. manisan, itu dikasih gula manisan Awet. buah. Iya. Karena lebih awet jadinya Lebih ya. awet. Dan gula ini mengundang perhatian kepada penyanyi dangdut kita Umi Elvi. Sampai Iya. dibikinin lagu gula-gula. Oke, nanti kita akan balik lagi untuk ngobrolin ini. Mudah-mudahan Anda semakin tertarik dan pikiran semakin terbuka. Anda harus peduli karena ini untuk anak Anda, untuk generasi penerus bangsa. Tapi seperti biasa, Bapak Wendy kalau pakai kacamata kan jadi pinter tuh. Oh gitu. Jangan pakai Biar kacamata menutupi jadi pinter. efek dari gorengan ya Bu ya. Benar. Oke, yakin kucing dikasih ikan nggak akan nolak. Faktanya, kucing akan menolak ikan yang mengandung formalin. Bu, Kucing binatang aja aja nolak. Malah Masa kalau kita kucing di manusia rumah, makan? kucing di rumah aku udah makan ikan yang tanpa tulang, presto. Ibu sombong ya Ibu ya. Kita akan balik lagi setelah satu Ngegoreng ini. Jangan sendiri kemana-mana, tetap di Basa-Basi Bahas Arab Basi. Berarti Ibu-ibu mudah-mudahan
mudah-mudahan banget dengan obrolan kita pagi hari ini, ibu-ibu semakin terbuka wawasannya. Pokoknya jangan cuma ya bisa anaknya rewel, anaknya ribet, anaknya nangis. Jangan sampai pada akhirnya kita harus menangis karena sesuatu hal yang buruk terjadi sama anak kita. Benar. Cuma kalau boleh nanya nih dok, kan tadi udah berbagai macam lah, formalin, borak dan segala macam. Kalau kita ngomongin sedikit lagi tentang makanan buat anak yang mengandung zat pewarna, misalkan let's say kayak misalkan. Semua makanan kan sebenarnya ada zat pewarnanya, makanya bisa warna-warni. Ya tapi efeknya, Ya kan, pertanyaan saya dok. Nah, jadi yang kayak tadi ya, seperti zat pengawet, zat pewarna juga ada yang aman kalau Yang dia alami ya, alami, tapi zat pewarna juga ada yang sangat buruk kalau dia untuk pewarna industri tadi. Lagi-lagi untuk itu, tekstil ya, benar. contoh sama Pakaian gitu ya dok. cat juga gitu, bahan pewarna untuk cat. Jadi ada 2 bahan pewarna yang sering dipakai, itu mungkin secara medis ya, ada namanya rhodamin sama methylene yellow. Ini sangat berbahaya dan untuk anak-anak kita ajarin aja. Yang kayak tadi, dari orang tuanya diajarin. Ciri-cirinya adalah yang pertama biasanya pada saat makanan yang mengandung bahan pewarna itu warnanya itu lebih menarik atau lebih tajam warnanya. Kalau kuning banget, merah banget, ungu banget. Oke. Gitu. Terus diajarin, kalau makan makanan yang ada bahan pewarna itu biasanya rasanya agak sedikit ada pahit-pahitnya biasanya. Benar. Ada sedikit pahitnya, terus ada sedikit rasa tajam gitu. Itu ada positif mengandung bahan pewarna yang tadi. Pewarna yang tidak diperuntukkan untuk manusia ya. Tidak diperuntukkan untuk manusia. Oke. Itu ciri-ciri yang paling sering. Gitu. Nah, kasih tahu ke ibu-ibu, lagi-lagi kalau dikonsumsi dalam jangka panjang, efeknya bisa apa? Ada jangka pendeknya juga. Oh, jangka pendeknya ada? Ada. Biasanya akan ada iritasi atau rasa terbakar pada daerah mulut. Dan iritasi pada saluran pencernaan yang tadi nyeri perut, bisa diare juga. Nah, untuk jangka panjangnya, yang pastinya adalah penurunan IQ yang tadi. Lagi-lagi berpengaruh ke kecerdasan. Kecerdasan. Secara organ akan mengganggu fungsi hati dan fungsi ginjal si kecil. Jadi kalau kata orang tua dulu tuh bener ya, jangan banyak jajan nanti gitu. Nanti dia tuh apa? Nanti bedon gitu, suka ngomong gitu kan, ada yang bilang gitu. Aku tuh dulu sempat mikirnya, itu mah paling biar kita nggak jajan banyak. Gitu. Ternyata ada benernya ya. Iya, karena kebuktikan di lu begitu Enggak banyak dong Wen, jajan. gimana sih Wen? Oh, kirain kebukti sama dia banyak jajan akhirnya Tapi oke, kita tanya sekarang. Mbak Mawar sendiri kenapa memutuskan untuk membuat bakso dari borak? Ya awalnya sih coba-coba ya. Bukan dong Wen, gue bukan pedagang boraknya. Ya, kalau lu kalau lu menghadapi ada ketemu tiba-tiba pedagang yang setelah lu tahu, oh ini ternyata menggunakan ini menggunakan ini. Kalau gue sih kebetulan kalau sama pedagang kadang juga suka, bang itu kok merah banget sih bang, jangan pakai gituan bang, kasihan ntar anaknya. Jadi emang lebih apa adanya nggak yang. Ya kan orangnya memang ini soalnya cablak gitu, Iya ngomong emang apa adanya. Bang itu jangan kayak gitu bang, coba abang makan, ntar kalau mulus anak gue gimana ya, suka gitu. Jutek ya. Jutek. Tapi akhirnya abangnya berubah atau enggak? Abangnya sejak saat itu dia tersadar, dia pulang dan dia akhirnya bertobat, dia dagang yang sehat. Dia mimpi banget. Karena gini ya, maksudnya seperti yang tadi dibilang, kita tidak bermaksud untuk mematahkan rezeki orang Betul, lain. benar. Tapi percaya deh buat para pedagang gitu, kalau kita menjual sesuatu yang baik, itu akan jadi berkah kan buat semuanya. Benar, karena setuju. begitu dagangannya tidak baik untuk kesehatan orang lain, apalagi merugikan orang lain, ya percuma, pasti juga nanti suatu saat bisa akan Balik ke kita. balik ke pedagang itu sendiri gitu. Mungkin dia akan merasakan benefitnya sesaat ya. Wah, karena dagangannya jadi laku. Tapi saya percaya itu cuma jangka pendek ya. Saya pikir sebagai tambahan mungkin perlu peranan pemerintah juga. Nah, ini coba mungkin sebagai dokter yang ganteng, Ya, boleh mungkin siapa tahu ada pemerintah yang nonton ini ya, insya Allah. Jadi lebih mengkat dari produsen yang tadi. Ini kan mereka bisa secara Membeli bebas bebas ya? gitu. Jadi kalau bahan-bahan emang- kimia itu mereka bisa beli secara bebas Iya, kalau ini masalahnya. aturannya jelas, saya pikir yang pedagang yang tadi nggak akan berani membeli. Jadi yang peran tadi. pemerintah di sini juga sangat penting. Sangat penting. Mungkin harganya juga murah kali ya, Sangat dan murah. nggak dapet ya. Cici di kelontongnya jangan jual sembarangan ya Cie. Enggak, saya cuma jual DVD bajakan, beneran saya nggak jual gini-ginian. Sama aja Nggak boleh bajakan ya. juga. Vega, terakhir, lu sebagai seorang ibu udah tahu ini semua informasinya. Menurut lu apa yang harus dilakukan sebagai orang tua? Ya yang pertama pastinya kita sendiri harus belajar untuk mengajari anak, tapi kita sendiri juga harus melakukan ya Bu, nggak hanya bicara aja. Dan yang kedua juga perlunya kerjasama antara orang tua dan juga guru kalau anaknya sekolah. Nah, setuju. Pentingnya pengawasan juga, itu dia sih. Oke, kalau begitu semoga informasi hari ini bermanfaat. Kita ketemu lagi besok pastinya cuma di Basa-Basi, bahas anak bahas ini. Bye.
Jakarta.